Riau menjadi korban perundungan yang Pondok dilakukan Pesantren kakak kelasnya. Korban kini trauma hingga pesantren di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berinisial AK berusia 13 tahun meninggal dunia. Pihak keluarga menyebut ada dugaan anaknya menjadi korban kekerasan seniornya. Aksi perundungan berujung penganiayaan bisa terjadi di mana saja, termasuk di pondok pesantren yang notabene merupakan lingkungan pendidikan dengan basis agama. Pada masa kini, banyak kekerasan bahkan dapat berujung kematian yang terjadi di lingkungan pesantren. Dalam hal ini, perlu adanya pencegahan dari pondok pesantren agar kejadian-kejadian perundungan dapat teratasi dan terciptanya pondok pesantren yang aman dan ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Radhia Ninawa and my name is Farari Faradi. We are from MTS Islamic Boarding School Alilas Ujung Bone, South Sulawesi. This time, we will show the process or research entitled pemberdayaan santriwati Alilas Ujung melalui konselor sebaya guna membantu efektivitas program Kementerian Agama menuju pesantren ramah anak. Want to know more about our research? Check it out! Hal yang menjadi latar belakang penelitian ini, pada saat ini citra pondok pesantren di Indonesia cenderung negatif akibat maraknya terjadi kasus perundungan dan sebagian besar santri sulit berbicara terkait permasalahan yang ia hadapi. Untuk itu, UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Agama memutuskan untuk menyikapi kehidupan pesantren dengan membentuk program pesantren ramah anak. Dalam program pesantren ramah anak, pondok pesantren diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan saja, tetapi juga berfokus pada lingkungan pesantren yang aman dan ramah. Dalam menjaga hak anak di pondok pesantren, Kementerian Agama melakukan MOU dengan UNICEF untuk melaksanakan integrasi dan kolaborasi. Begitu pula dengan Kabupaten Bone itu sendiri, terdapat pesantren yang terpilih untuk melaksanakan program pesantren ramah anak, yang dimana di dalamnya telah dilaksanakan kegiatan capacity building student, termasuk pondok pesantren Alilas Ujung Bone. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Alilas Ujung Bone melakukan pemberdayaan kepada santriwatinya menggunakan praktik konselor sebaya. Program pesantren ramah anak diharapkan aktivitas konselor sebaya dan dukungan yang diberikan kepada santri dapat meningkatkan kesejahteraan, khususnya kesejahteraan psikologis dan pemenuhan hak-hak anak di pondok pesantren. Lalu, bagaimana pengaruh adanya capacity building student oleh UNICEF dan Kementerian Agama pada program pesantren ramah anak terhadap praktik konselor sebaya di pesantren Alilas Ujung Bone, dan bagaimana bentuk efektivitasannya? Adapun metode yang dipakai ialah penelitian studi lapangan dengan menggunakan kualitatif fenomenologi. Data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa 5 santriwati, 2 pembina, dan perwakilan Kementerian Agama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data secara deskriptif, dan menarik kesimpulan. Kami memulai proses wawancara pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Kami melakukan wawancara dengan 5 orang santriwati Pondok Pesantren Alilas Ujung pada pukul 9 pagi hingga pukul 5.30 sore yang dilakukan pada lingkungan sekitar pondok pesantren dan madrasah. Selanjutnya, kami melanjutkan proses wawancara pada hari Ahad tanggal 25 Agustus tahun 2024. Kami melakukan wawancara dengan 2 orang pembina Pondok Pesantren Alilas Ujung, yaitu 1 pembina putra dan 1 pembina putri, yang dilakukan pada pukul 15.30 hingga 16.40 sore, yang dilakukan pada lingkungan sekitar pesantren. Selanjutnya, kami melakukan wawancara terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024. Kami melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pendirian Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama Bone pada pukul 7.30 pagi yang dilakukan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.
Adanya respon positif yang mendukung konselor sebaya dianggaplah efektif karena dapat memberikan pengaruh seperti dapat menambah wawasan, meningkatkan kesadaran diri, memberikan motivasi dengan melakukan sharing, memberikan dukungan sosial, dan meningkatkan kepercayaan diri. Dalam pemberdayaan ini, kehadiran konselor sebaya dianggap penting bagi remaja karena menjadi wadah dalam mencapai kesejahteraan dan optimalisasi kemampuan serta pengembangan potensi selama di pondok pesantren. Maka dari itu, program pesantren ramah anak mengajak kita untuk saling memahami dan saling berempati satu sama lain, sebagaimana umat muslim yang menerapkan hubungan baik antar sesama manusia. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah berbagai respon positif didapati terbukti efektif dalam meningkatkan kecakapan hidup untuk menunjang program pesantren ramah anak, yaitu adanya konselor sebaya dapat menambah wawasan, dapat memberikan dukungan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran diri, memberikan motivasi dengan melakukan sharing, dan menimbulkan rasa empati. Dengan berbagai dampak positif yang terjadi, hal demikian dapat menjadi bukti bahwa dengan hadirnya program pesantren ramah anak dapat menjadi program yang efektif bagi pondok pesantren dalam mengembangkan mental santri dan santriwati, khususnya pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone yang telah menerapkan kegiatan tersebut. Penelitian ini sederhana dan terbatas, maka diharapkan peneliti selanjutnya mampu mencari lebih dalam efektivitas konselor sebaya dan mampu mengaitkan efektivitas konselor sebaya dengan aspek psikologi yang lain, maupun mampu memperdalam pandangan peneliti dengan aspek religius antara dukungan sosial dan hablum minan nas sebagai dampak yang baik dari hadirnya konselor sebaya, sehingga kedepannya akan tercipta inovasi-inovasi terbaru untuk pencegahan ataupun penanganan masalah pada remaja di pondok pesantren. That's all from us. Hopefully it can be useful and motivating. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ikhlas